أفلا يتدبرون القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه والذين اتخذوا من دونه أولياء
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. مما يخلق ما يشاء سبحانه. والله الواحد القهار. والله الواحد القهار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya akan membacakan terjemah daripada surah Az-Zumar ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran,
maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin mukarram wal mutaram, sama-sama kita hormati, kita ta'zimi pembina Majelis YPPSI Jabotapok, Om Jainal beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa berada di dalam rahmat dan lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi pembimbing Majelis YPPSI Jabotapok, Om Irwan juga beserta keluarga beliau, semoga Gusti Allah senantiasa melindungi dan mencurahkan keberkahan, rahmat dan juga anugerah karunia yang berlimpah ruah kepada beliau. Dan juga Al-Mukarram Al-Mutaram yang sama-sama kita hormati juga Ketua Umum Majelis YPPSI Jabotapok, Kang Bani, dan juga Ketua Harian Om Hendra beserta para pengurus Majelis YPPSI Jabotapok, baik bendaharanya Mas Yono dan juga kameramennya Kang Fahmi, yang semoga beliau-beliau semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan juga senantiasa mendapat lindungan limpahan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kita hormati, kita ta'zimi para ustadz Sabar dan juga Ustadz Yayan yang barusan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga beliau-beliau senantiasa mendapat kemanfaatan, keberkahan dan anugerah yang berlimpah ruah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ketua Ranting Manggarai Mas Inok, Ketua Ranting Tambun juga, dan seluruh ikhwan, dan gak lupa juga koordinator Ustadz yang harus disebut karena takut kalau nggak disebut ngambek. Ya, Bang Aris, Aamul selaku penguasa ya dapur dan kebersihan dan lain sebagainya. Juga segenap ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, yang semoga hadirnya malam ini Gusti Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, menurunkan limpahan karunia-Nya, dan tidak keluar kita dari majelis ini kecuali telah Allah ampuni segala dosa perdosaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang tadi telah dibacakan surah Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan-rombongan, menjelaskan tentang Al-Quran. Disebut Al-Quran itu artinya bacaan. Kenapa? Karena memang wahyu dari Gusti Allah yang juga merupakan mukjizatnya Kanjeng Nabi ini senantiasa dibaca sampai yaumil kiamah nanti. Dan di ayat pertama dijelaskan Tanzilul Kitab, disebut juga Al-Kitab yang artinya tulisan. Kenapa? Karena memang tertulis di dalam mushaf yang dengannya kita dapat membaca ayat-ayat suci dari Zat yang Maha Suci Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ayat yang kedua, bahwasanya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Artinya ajaran-ajaran yang harus kita patuhi, kita jalani, yang bersih daripada kemusyrikan, yang murni semurni-murninya mengesahkan, mentauhidkan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, karena sedang diteliti juga oleh orang-orang non-muslim orientalis. Mereka meragukan apa benar ini Al-Quran langsung dari Gusti Allah. Di sini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menjawab bahwa benar Al-Quran ini, Alkitab ini langsung Allah yang mewahyukan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang memang turunnya Al-Quran kepada Kanjeng Nabi secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus satu kitab, tapi berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun, baik di Mekah maupun di Madinah. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini adalah dikaitkan atau dimaksudkan dengan mereka para penyembah berhala yang dulu ada orang-orang soleh ya, yang mereka jadikan tauladan, tapi setelah meninggal dibuatlah patung sampai akhirnya dibelokkan keyakinan mereka sehingga mereka menyembah patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Ketika ditanya, kami tidak menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ya, berhala terbesar kita tahu Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Itu awalnya seperti itu. Sampai akhirnya mereka meninggalkan Allah dan hanya fokus kepada berhala-berhala sesembahan mereka. Meminta pertolongan kepada berhala, apapun hajat keinginan ya diadukan kepada berhala-berhala mereka. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Dan ayat keempat ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya. Allah Tuhan sang pencipta alam semesta aja nggak lepas daripada fitnah. Ya, kita kadang difitnah udah ngeleos. Kita difitnah kadang udah nggak terima, seakan-akan kita nggak pantas untuk difitnah. Lah Gusti Allah aja difitnah. Ya, Gusti Allah difitnah punya anak. Ya. Ada Trinitas dan lain sebagainya. Makanya kata Gusti Allah, kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Artinya apa ya, Allah lam yalid wa lam yulad, enggak punya anak. Lah ini lebih fokus kepada Al-Quran. Artinya petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk menerangi jalan kita, untuk menunjukkan atau memberi rambu-rambu yang benar sehingga kita berada di dalam ad-dinul qayyim. Ya, dinul qayyim. Orang dibahas sama Om Ir panjang lebar.
Nah, ini bentar lagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Targhib. Ada yang pakai tarhib, ada yang pakai targhib. Ya kalau tarhib yang menyambut, kalau targhib menyambut dengan sukacita, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ada suatu keterangan man fariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ya walaupun riwayat ini masih kontroversi tentang kesohihannya. Tapi paling enggak ya ilok, ya bahasa kita mah ilok. Allah udah kasih bulan yang dimana di situ banyak ampunan, di situ banyak rahmat, ada pembebasan api neraka, ada karunia keagungan yang memang sudah Allah siapkan lebih ya di bulan Ramadan. Tapi kok kita seakan-akan menghampirinya dengan perasaan biasa aja, itu kan aneh ya, aneh. Seakan-akan kita nggak butuh, seakan-akan kita cuek dengan segala karunia yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini seminggu lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Tinggal introspeksi gimana perasaan kita menyambut bulan Ramadan. Senang apa sedih? Ya, yang masih sedih ya disenang-senengin lah. Yang masih ruwet dilapang-lapangin. Yang masih apa lagi? Kepo, oh iya, kepo ini anugerah terindah yang Allah kasih bulan suci, bulan umatnya Kanjeng Nabi mau datang, tentu kita sambut dengan sukacita. Ya mungkin yang pernah hidup di masa almarhum Pak Guron, Bapak Raden Yoyo, itu bisa dirasakan lah kedatangan beliau. Sebelum beliau datang tuh perasaannya udah kayak gimana gitu kan, rasanya udah kayak apa, kangennya kita, rindunya kita ketika beliau hadir atau ketika kita ketemu beliau seperti apa, dan ketika berpisah pun seperti apa, kan begitu ya. Makanya kalau sering dibahas sama Om Ir, yang harus kita siapkan dalam targhib Ramadan menyambut bulan suci Ramadan, ya kalau dikaitkan dengan ayat yang ini, tentunya kita bersihkan daripada kesyirikan ya, sifat-sifat syirik atau perbuatan-perbuatan syirik. Dan juga tadi Kang Bani sudah membahas tentang amalia-amalia yang memang harus lebih kita amalkan, kita lakukan di bulan suci Ramadan melebihi bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan udah datang, yang dimana di situ ada Lailatul Qadar, ya khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, dimana diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Lah tadi bilang Al-Quran turun berangsur-angsur, kok ada keterangan lain menjelaskan bahwa Al-Quran turun bulan Ramadan? Karena turunnya Al-Quran melalui 2 fase. Yang pertama secara mujmalan, yang kedua munajjaman. Yang pertama sekaligus ya ke langit dunia, dan yang kedua secara berangsur-angsur menurut kejadian yang dialami Kanjeng Nabi, peristiwa-peristiwa yang dialami Kanjeng Nabi. Jadi ayat ada asbabun nuzul, ini ayat sebab turunnya kayak apa, seperti apa, akhirnya turun ayat. Ada yang memang gak ada sebab, tiba-tiba turun ayat.
Ya, nggak ada asbabun nuzul, tiba-tiba Allah menurunkan ayat tersebut. Tamu udah datang, tinggal kita menyambutnya seperti apa. Wadah harus dibersihkan dari kesyirikan, kekufuran, sifat-sifat penyakit hati, ya kayak marah, dengki yang kita mungkin masih ada rasa marah sama ikhwan, sama saudara, sama siapapun yang masih punya ada rasa benci, rasa dendam, rasa tidak suka lah. Mau masuk bulan Ramadan kita bersihkan sifat-sifat itu. Wahai Gusti, siapapun yang pernah menyakiti aku, berbuat salah kepadaku, menzolimiku, maka saat ini aku sudah maafkan mereka semua. Maka maafkanlah aku. Kalau wadah udah bersih, enak ngisinya. Kalau gelas masih ada ampas kopinya, itu mau diisi yang lain juga susah. Diisi sirup kira-kira bisa nggak? Nggak enak. Mau ngisi sirup yang manis-manis pakai es masih ada ampas kopinya, ya nggak bisa. Mau ngisi es kelapa ya susah, es campur karena masih ada ampasnya. Harus dibersihin dulu tuh gelas, dicuci, ya dibilas, dibersihin, udah bersih lah. Kalau udah bersih mah udah tinggal terserah yang mau nuang, apa mau nuang es campur, apa mau nuang sirup, ya enggak, apa mau nuang kopi lagi, mau nuang teh, bebas, terserah yang ngasih. Lah tugas kita membersihkan wadah kita. Selanjutnya terserah Gusti Allah mau ngasih apa, ya terserah Gusti Allah. Lah ini wadahnya aja belum dibersihin, wadahnya masih kotor, kok mengharap mau diisi lagi dengan sesuatu yang menyegarkan. Nah itu kira-kira seperti apa? Tapi tetaplah kita mengakui segala kekurangan, kehinaan, kealpaan kita. Gitu ya. Soalnya ya insya Allah ini mah buat saya pribadi lah khususnya, ya tidak bermaksud mendakwahi, menggurui, ya begitu dah. Iya. Ya, istri maafin kesalahan suami maafin kesalahan istri. Kadang istri belum minta maaf sama suami tapi minta maafnya di status. Akan datang bulan Ramadan, maafkan segala kesalahanku. Ya Allah, status sudah nyampe sama lakimu belum? Ya. Jangan bilang curhat, awas. Ya, di status sudah nyampe, di medsos sudah nyampe permohonan maaf. Di orang terdekat belum. Ya khususnya orang tua kita, ya kedua orang tua kita. Datang bulan Ramadan dengan sukacita, kita sambut dengan sukacita, dengan bahagia. Tamu datang kita nyambut dengan sumringah. Ya insya Allah tamu itu nggak bosan datang, ya nggak, karena disambut dengan baik, betah tuh tamu. Akhirnya sering datang. Tapi kalau kita udah nyambutnya dengan cemberut, dengan duka cita, wah besok mau datang lagi kayak mikir, kurang enak main ke sono, gitu kan, ke tempat ini aja. Makanya bulan Ramadan kalau bisa nyanyi dia bakal nyanyi itu. Gimana lagunya? Lagu itu gala-gala. Ibu gimana lagu gala-gala? Mbak mana Mbak? Mbak mana Mbak? Kini ku telah kembali. Ini ntar dikat aja nih, suaranya fals soalnya. Iya. Kembali padamu kasih. 11 bulan kita ditinggal bulan Ramadan. Lah kita sekarang dia mau datang nih. Kini ku telah kembali kepadamu kasih, kepada kita. Terus gimana?
Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Nah itu ujungnya. Telah lama ku menanti rusak kasetnya. Tungguin 11 bulan udah datang dia, kita cuekin, ya enggak? Ini salah satu cara kita menyambut bulan Ramadan, kuramasan. Tadi udah dijelaskan sama Kang Bani. Jangan dikira ini bid'ah gitu ya. Kalau emang ada yang bid'ah, saya dukung. Emang bid'ah ini. Zaman Nabi nggak ada begini, pakai kamera. Kang Fahmi tuh, itu ahli bid'ah itu. Kamera YouTube nggak ada, air galon. Tapi kan kita meyakini bid'ah ada yang dolalah, ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang sesat, kan gitu Imam Syafi'i mah fatwanya. Kalau kata Kanjeng Nabi dalam kitab apa ya, Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub, itu cari aja di bab apa, halaman berapa, cari aja pojok kanan kalau enggak kiri. Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa asinu niyatakum fi. Kalau udah masuk bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum. Tohiru itu sucikanlah. Sucikanlah di situ lebih ke jasmani. Kenapa saya bilang jasmani? Karena dalam fikih ada bab namanya toharoh, sama asal katanya. Tohiru, toharoh sama, suci. Apa? Tuhur. Nah, suci di situ ya dengan berwudu, kan begitu ya. Bab toharoh kan dengan berwudu. Kalau janabah ya dengan mandi. Nah, jadi tohiru anfusakum ya kalau di kita namanya kuramasan. Ini namanya hukum kias. Karena Ahlussunnah wal Jamaah bukan cuma punya dua hukum, wajib, haram, bid'ah, sunnah. Apalagi bid'ah, sunnah. Bid'ah mah bukan hukum. Wajib, haram. Ya, selain itu kita mengambil ijma dan qiyas. Qiyas itu mengkiaskan apa yang ada. Bersuci kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Lah kalau kita targhib Ramadan dengan kuramasan, ini namanya hukum qiyas. Nah, begitu. Fatohiru anfusakum wa asinu niyatakum fi, dan perbaiki niat-niat kalian. Udah masuk bulan Ramadan, tadi dibaca surat Al-Muzammil. Kenapa? Di situ 2 poin. 1 tentang kemusyrikan, 2 tentang kemurnian, semurni-murninya ketaatan kepada Gusti Allah. Udah masuk bulan Ramadan, nggak usah niat macem-macem. Sholat tarawih ya sholat ke karena Allah, nggak usah pengen dapat Lailatul Qadar. Tapi boleh mengharap, boleh ya. Tapi kalau saya niat biar dapat Lailatul Qadar, jangan. Udah ibadah apapun nanti di bulan Ramadan semurni-murninya karena Gusti Allah. Mau sholat duha ya wes, saya sholat duha karena Allah. Ya Allah, saya sholat duha biar rezeki lancar. Iya kalau lancar alhamdulillah. Kalau enggak sholat duha disalahin. Sholat duha apa? Katanya bikin lancar, mampet kayak begitu. Kalau pengen diangkat derajatnya sholat tahajud. Ya Allah, saya sholat tahajud biar diangkat derajat saya. Ya naik pangkat kagak. Di apa namanya? Keluar iya misalnya kan. Naik kagak, turun iya. Itulah banyak niat-niat, keinginan-keinginan yang memang harus kita benahi dari sekarang. Udah murni semata-mata karena Gusti Allah. Wis terserah Gusti Allah lah, masalah rezeki, masalah jabatan, masalah keadaan kita. Udah urusan rezeki apa? Itu mah ranahnya Gusti Allah. Toh dalam sholat udah lengkap kok kita minta. Ya dalam sholat kita minta tuh udah lengkap. Jadi di luar sholat ya udah mau ngapain gitu.
Kadang kalau kebanyakan doa juga seakan-akan kita menganggap Allah lupa. Doa lagi, doa lagi, takutnya Allah lupa. Ya Allah, kemarin saya doa ini belum dikabulin ya Allah. Doa lagi, ya Allah, kemarin saya udah 2 kali. Gitu akhirnya. Dalam sholat lengkap itu doa. Apalagi pas duduk di antara 2 sujud, ya kan? Rabbighfirli, udah minta ampun di situ. Rabbighfirli, minta diampuni segala dosa, perdosaan. Warhamni, minta dikasih rahmat, rahmatilah. Yang kita tahu amal kita nggak bisa menjadi jaminan kita masuk surga. Ada amalan kita yang bisa menjamin kita masuk surga? Nggak ada. Maka yang memasukkan kita ke dalam surga mutlak karena rahmatnya Gusti. Nah, di salat ada warhamni, yang dengan rahmatnya Gusti Allah insya Allah nanti kita kembali ke kampung halaman. Ya, kampung halaman kita sebenarnya di surga kan? Ya, nenek moyang kita Nabi Adam asalnya dari mana? Dari surga. Maka kita anak cucunya pun akan kembali pulang kampung nanti ke surga. Lah kok ada yang melenceng ke neraka? Yaitu karena apa? Karena pilihan kata Amul. Ya, itulah memurnikan benar-benar semurni-murninya. Insya Allah ya, saya juga ini ngomong mudah-mudahan bisa diamalkan. Insya Allah. Masalah barangnya mah ya Om Jaina udah dengar barangnya udah. Jangan takut sama barang. Iya. Lah kalau kita udah ini habis ini kurang masam ya. Lah akhirnya kalau udah dapat bulan suci Ramadan, kerasa ketenangan, kenyamanan, apalagi bisa merasakan keagungan Gusti Allah. Itu mau keluar bulan Ramadan nangis, sedih, bahkan ada keterangan pengen setahun tuh bulan Ramadan semua. Lah itu udah kita rasain belum? Lah kalau saya sih masih mikir sebulan. Ya, sebulan aja nahan lapar, nahan aus, begini, lemes begini. Kadang masih berat. Lah ini kok ada orang yang pengen justru setahun tuh Ramadan semua. Kenapa? Karena sudah merasakan rasa keagungan daripada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah detik-detik perpisahan, yang ada tinggal sedih. Mau datang kita bahagia, mau pergi kita sedih. Ramadan bentar lagi. Nih bentar lagi insya Allah lebaran ya. Tinggal berapa lagi lebaran? Sebulan lebih, seminggu dah ya. Ya kan, akhirnya kita nyari suci di mana? Gimana bang? Saya nggak prepare sini, jadi begini. Nyariin bulan Ramadan, kangen sama bulan Ramadan. Ya, itulah salah satu hikmah yang bisa saya petik dari surat Al-Muzammil. Masuk bulan Ramadan, yang pertama syirikan harus kita waspada. Ya waspada, kalau kita buang sih kayaknya azumar. Iya, azumar. Kesyirikan, ya syirikan artinya menduakan Gusti Allah, ya lebih memilih yang lain daripada Gusti Allah. Berat ini asli berat ini. Lebih memilih HP daripada Gusti Allah, lebih memilih keuntungan dunia, dapat uang daripada Gusti Allah, lebih memilih apa lagi? Kenyamanan nafsu, ya keenakan nafsu, sesuai dengan nafsu. Ya mudah-mudahan Gusti Allah memberikan kita kekuatan untuk kita bisa punya keteguhan hati, nyambung sinyal kepada keagungan Gusti Allah apapun dan dimanapun. Ya walaupun misalnya yang lagi kerja udah waktu zuhur masih ada dalam pekerjaannya, karena emang ada peraturan nggak boleh berhenti sebelum jam 1 misalnya. Istirahat jam 1 nih kerja, sebelum jam 1 nggak boleh berhenti.
Lah itu mudah-mudahan walaupun dia nggak langsung sholat, insya Allah masih berada dalam keagungan Gusti Allah selama hatinya nyambung. Hatinya nyambung gimana? Ya ingat zikir, eling ya Om ya. Eling. Ya, paling nggak belajarnya kita, standarnya kita ya nyebut-nyebut dulu lah. Ya min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Di antara tanda cinta kepada Allah adalah cinta dengan nyebut nama Allah, ingat sama Gusti Allah. Ya kayak kita cinta sama cewek aja kan yang selalu kita ingat namanya, ya enggak? Duhai siapa? Tukiem. Duhai Mas Inok siapa itu? Dia mah ayang embeb. Ya, di mana-mana yang teringat dia, mau makan teringat dia, mau minum teringat dia, mau modal. Siapa yang habis modal? Udah mau ngapain aja inget dia. Namanya selalu disebut, ya enggak? Lah kalau sama makhluk aja bisa begitu, luar biasa kalau kita sama Gusti Allah dimanapun selalu ingat sama Gusti Allah. Ya kalau ingat salah satunya apa? Ketika ada sesuatu yang mungkin seakan-akan berat sesuatu itu buat orang lain, tapi bagi dia terasa ringan, biasa aja. Ya karena udah punya sinyal kuat nyambung kepada keagungan Gusti Allah. Ketenangan hati, ketenangan batin daripada zikrullah, eling, ingat, nyebut pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dah itu aja, nggak panjang lebar. Apa tadi bab anduk. Ya bab anduk tadi udah dibahas sama Kang Bani. Kalau habis mandi jangan andukan. Kenapa? Ya karena anduknya udah nggak dicuci sebulan, jangan dipakai anduk begitu nggak boleh. Ya apalagi anduk buat bareng-bareng, satu anduk buat berapa ikhwan nih mandi, satu anduk buat bareng-bareng, wah itu bener nggak boleh. Kecuali bawa anduk dari rumah masing-masing, udah di laundry ya itu nggak apa-apa. Ya, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.